Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Aquarius, asmara Aquarius September 2024. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Aquarius. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu ya, Aquarius ya, atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, Knight of Pentacles di sini oke. Situasinya oke. Maksudnya kamu dan dia nih. Ada salah satu pihak yang lagi kontemplasi atau merenung atau lagi mikir, tapi so far sebenarnya energinya oke. Antara kamu dan dia nggak ada masalah yang gimana-gimana di sini. Oke, kita coba satu kartu lagi nih untuk core energinya. Satu pihak lagi sibuk untuk menyenangkan diri, self love ya, me time maybe ya. Queen of Cups kebalik ya. Tadi aku ngomong sebenarnya nggak ada masalah yang gimana-gimana lah. Cuma di sini ada Queen of Swords, ini kayak lebih pada tujuan diri atau target diri itu masih belum bisa terwujud ya di bulan September ini. Entah apa yang kamu dan pasangan kamu manifestasikan ya di sini. Ya, I don't know gitu ya. Atau tidak bulan ini, atau mungkin bulan dekat-dekat inilah ya, maybe September, Oktober, November ya gitu. Atau ada planning yang rencana, misal planning akhir tahun nih, I don't know apa, maybe soal pernikahan, pertunangan gitu. Tapi kalau dilihat dari September ini belum ada pergerakan, jadi mungkin mundur ya. Ini jadi ada rencana yang terpending di sini ya. Entah itu apa rencananya, mungkin hanya sekedar belanja bareng atau liburan bareng atau main kemana bareng gitu ya. Oke, kita coba lihat situasi dan kondisi dia saat ini, bagaimana energinya. Oke, asmara Aquarius. Oke, asmara Aquarius terlalu banyak yang jatuh, ini aja yang dibuka. The star kebalik, oke ya. Jadi ini mungkin ada di dia ya, Queen of Swords-nya. Jadi mungkin dia baru mau memulai sesuatu atau ingin memulai sesuatu ya. Maybe contoh ini, misalkan aja dia ada keinginan resign atau bangun bisnis di bulan September ini, atau di akhir tahun ini, atau mungkin dia ada rencana untuk ngelamar atau untuk ngomongin pernikahan dan sebagainya, tapi ke pending ya. Ada hal yang lebih belum waktunya nih, belum kelihatan nih gitu ya. Entah ini soal sebuah pernikahan, pertunangan, atau tentang diri masing-masing ya. Oke, besarnya kembali ya. Oke, Six of Swords, oke. Eight of Cups, oke. Queen of Pentacles, oke. Jadi kalau dilihat di sini ya, amunisi dia nih belum siap 100% gitu. Amunisi ini bisa macem-macem, tergantung manifestasi dia di apa, fokus dia di apa. Misal soal pertunangan ya, mungkin ada hal lahir dan batinnya belum siap, jadi harus dipending dulu. Misal soal bisnis baru atau kalian ada rencana kemana gitu ya, mungkin soal finansial belum sesuai, jadi atau belum sesuai dengan target, jadi harus pending dulu ya. Jadi ada rencana ini, satu bisa rencananya dia sendiri ya, secara internal, secara diri. Dua, ada rencana bersama kamu ya, entah apa. Kalau bersama kamu mungkin liburan, mungkin pertunangan, mungkin pernikahan juga bisa ya. Eight of Cups ya, mostly sebenarnya kalian nggak ada masalah yang gimana satu sama lain nih, kamu dan pasangan di sini ya. Ini kalau dilihat dari POV dia ya, nggak tahu kalau dari POV kamu ya kan. Tapi aku rasa nggak ada masalah yang gimana, tapi ya bonus nanti gimana energi kamu. Eight of Cups ya, aku rasa beberapa dari dia ini memang secara karir, finansial, dan pekerjaan merasa belum mapan, merasa belum settle, merasa ya. Jadi ketika mungkin kamu
melihat pasangan kamu, oke kok udah cukup kok, udah ada gaji bulanan. Misalnya, aku cukup kok dengan UMR gitu. Aku cukup kok dengan segini misalnya. Tapi kita nggak tahu nih dari kacamata dia, apakah angka 8 menurut dia itu cukup atau enggak? Dan angka 8 menurut kamu cukup atau enggak? Di sini mungkin ada perbedaan ya gitu. Jadi dia merasa bahwa pekerjaan dia belum settle, atau mungkin saat ini di pekerjaan dia belum merasa nyaman gitu, dan ada keinginan untuk resign atau cari tempat lain, atau mungkin dia ada kepikiran untuk buka bisnis baru atau pindah perusahaan baru gitu ya. Jadi ada yang belum settle, ada yang belum nyaman di sini ya, di karir, pekerjaan, finansial ya. Dan mungkin ada beberapa tapi mungkin gak banyak ya, belum siap lahir dan batinnya gitu ya, maybe soal mental gitu. Nanti mungkin ada beberapa yang kaitannya, ya aku rasa tadi ini aku udah kepikiran. Jadi dia merasa belum settle, belum mapan, dan mungkin kamu melihatnya berbeda. Mungkin ada hal di mana sebenarnya dia tuh masih harus membantu keluarga, menafkahi keluarga, membantu saudara gitu ya. Atau mungkin ada tanggungan-tanggungan lain di mana kamu nggak tahu ya. Atau mungkin dia belum cerita, belum pernah cerita ya ini. Oke. Dan ada Queen of Pentacles. Jadi kalau lihat di sini, apa yang kamu lihat ya soal dia, dan apa yang di dalam, yang jati dirinya aslinya itu berbeda. Jadi aku tadi bilang dia merasa belum mapan, dia merasa belum cukup untuk misalnya naik level ke ngomongin pernikahan, misalnya ngomongin soal rencana liburan dan lain sebagainya ya. Karena dia posisinya seperti ini, dia merasa memang belum, karena dia yang paham betul ya dengan kondisi dia. Tapi kamu mungkin lihat dari sisi luarnya aja, right gitu ya. Merasa dia udah ada motor atau mungkin ada mobil, jadi merasa udah cukup, gaji juga bulanan ada gitu ya. Itu yang mungkin kamu lihat. Jadi di luarnya seperti ini, di dalamnya seperti ini ya. Jadi ada hal yang tidak nampak secara kasat mata. Oke, dan kita coba lihat bagaimana energi kamu saat ini, asmara Aquarius. Oke. Age of Pentacles ya. Kalau lihat di kamu nih ya. Jadi kita itu menarik energi, bukan menarik energi yang sesuai dengan apa yang kita pengen, tapi kita menarik energi sesuai dengan diri kita ya. Siapa kita saat ini, energinya seperti apa gitu ya. Dan di sini kan ada star kebalik nih, dan ini ada Age of Pentacle kebalik. Jadi ketika kamu melihat bahwa pasangan kamu nih sebenarnya udah oke kok gitu ya, tapi sebenarnya belum kan. Lah di sini kamu pun gitu, tentu kalau dari POV kamu ya kamu tahu betul kamu kondisinya seperti apa yang kamu pikirkan, dan dari diri kamu nih sebenarnya juga belum ready untuk pernikahan ya. Jadi ada yang belum tuntas di dalam diri kamu ya. Age of Pentacle-nya belum, ini masih kebalik, dan aku rasa mungkin kamu baru akan memulai kayak memperbaiki semuanya. Jadi mungkin memperbaiki karir finansial, pekerjaan, atau memanage uang gitu ya, ngatur uang, memanage diri dan lain-lain. Kamu baru bukan udah jalan, tapi baru memulai ya gini. Oke, bagaimana energi kamu, situasi dan kondisi kamu saat ini Aquarius, asmara Aquarius. Queen of Pentacles ya, Queen of Cups. Oh ya, ya. Jadi gini, aku rasa nih The Devil ya, aku rasa ini kan ada rencana nih, misal entah ini rencananya kaitannya dengan
pernikahan, pertunangan, atau liburan, atau ada rencana apa kalian berdua dan delay kan, ke pending kan gitu. Karena kamu dan dia sebenarnya belum ready untuk itu. Ya, belum ready untuk itu. Bisa lahir dan batin dua-duanya. Bisa lahir aja. Aku rasa kebanyakan lahir aja, batin mungkin beberapa. Ya, gitu. Bisa lahir dan batin dua-duanya. Dua paket ini, satu paket ini. Sepaket. Dan ada yang lahir aja. Jadi maybe soal finansialnya belum, soal karir dan pekerjaan belum ready untuk itu, ya. Karena di sini ada Queen of Wands. Ya. Aku rasa kamu ada keinginan memang untuk, kan ini kamu baru mulai kan, memulai lagi atau memperbaiki semuanya gitu. Dan Queen of Wands, kamu ingin semuanya beres dulu baru deh melangkah ke level selanjutnya, ke stage selanjutnya di dalam hubungan ini. Ya. Dan di sini kamu kan masih ada hambatan juga ya. Ada hal, ada rintangan yang harus kamu beresin, yang harus kamu selesaiin. Jadi kalau ngomongin soal pernikahan, mungkin di tahun ini beberapa dari kalian sebenarnya itu belum siap gitu. Mungkin ada yang kelihatannya udah siap, kelihatannya ya. Tapi coba kamu pikir, coba kamu telaah lagi gitu. Sebenarnya aku belum bener-bener siap kok gitu. Aku rasa banyak dari kalian yang seperti itu. Bisa aja kesiapan dari kalian tuh kamuflase. Jadi mungkin karena ada intervensi dari keluarga, terus kamu lihat teman-teman kamu udah nikah, udah punya anak, and then kamu seakan-akan oke, I'm ready, udah umur segini gitu. Tapi kalau ditanya balik nih ke dalam diri kamu nih, sebenarnya ada beberapa parts dari diri kamu yang belum ready, ya, gitu. Nah, ini nggak bisa diomongin di sini ya secara general gitu. Mungkin ada beberapa orang yang case-nya berbeda-beda gitu. Ada beberapa orang di bagian tertentu yang oke, nggak apa-apa kok di bagian ini kamu bisa tinggal dulu nanti sambil jalan gitu. Ada yang oke, ini nih nggak bisa nih, harus diberesin dulu kalau di bagian ini. Untuk misalnya kita mau ngomongin soal pernikahan ya. Jadi aku rasa sangat spesifik, beberapa orang akan berbeda. Tapi coba aja kamu kontemplasi diri, dan kenapa ini belum bernasib ke kamu, memang ada hal yang memang waktunya belum aja gitu ya. Oke. Dan ada Queen of Cups ya. Di sisi lain juga di sini kamu tuh masih ingin nyenengin diri kamu, masih kayak pengen have fun bareng teman-teman, hangout, liburan gitu ya. Yang belum pengen harus ngomongin soal keluarga, ngomongin soal anak gitu ya. Bukan berarti nggak pengen cepet-cepet nggak, tapi kalau mungkin ya di waktu-waktu dekat ini mungkin belum ya gitu. Masih banyak hal yang ingin kamu lakukan, misal traveling bareng teman-teman, misal beli handphone baru, misal liburan ke sini, ya banyak hal ya gitu, atau nyenengin keluarga dulu gitu ya. Ini sih jadi kelihatannya energinya kayak gini. I don't know this is resonate atau enggak, ini general ya. Ada the devil. Oke, aku perlu klarifikasi the devil ini ya gitu. Sebenarnya udah ketelisik sebenarnya. Jadi ada beberapa dari kalian ya di sini yang mungkin secara batin gitu ya memang belum siap untuk ngomongin pernikahan, belum siap untuk menikah. Dan ini aku rasa perlu kayak kontemplasi diri gitu ya. Jadi gini baiknya, jika kamu saat ini merasa bahwa diri kamu udah ready untuk menikah, coba kamu tanya betul, kamu refleksi betul, kontemplasi betul-betul ya ke dalam diri, apakah benar-benar ready gitu ya. Dan pertimbangkan banyak hal ya, dimana kamu udah ngobrol belum serius deep talk sama pasangan kamu soal pernikahan gitu ya, soal visi misi orientasi hubungan, soal finansial, soal keuangan. Kamu udah ngomongin soal itu belum gitu ya. Sebelum kamu ngomongin soal ini bareng-bareng gitu ya sama pasangan kamu, ya kamu coba ngomong dulu nih ke diri kamu, apakah kamu sudah siap melepas hal-hal yang semisal
saat ini belum terwujud ya, dan kamu masih belum tahu ke depannya ketika menikah ini bakal bisa terwujud atau enggak ya. Ini jadi soal ini, kenapa pertanyaan seperti ini, lihat ke Queen of Cups dan Queen of Wands ini ya gitu. Jadi kamu apakah udah siap misalnya melepaskan hal-hal yang belum kamu wujudkan saat ini atau di waktu dekat ini, dan kamu tinggal menikah gitu. Ketika kamu nggak masalah, it's fine gitu. Dan ketika kamu udah bisa melihat, oh bisa kok pasangan aku diajak kompromi soal ini bisa dijalani di pernikahan aku, it's fine. Kamu misalnya bisa lanjut ke stage yang lebih serius di dalam hubungan gitu. Tapi ketika kamu belum bisa melihat itu, prediksi itu kamu belum bisa melihat gitu, maka ini kamu jadikan pertanyaan lagi ke dalam diri kamu gitu. Kamu nggak apa-apa kah? Atau memang aku harus untuk beresin dulu, memenuhi apa keinginanku gitu ya. Ini pertanyaan yang kaitannya dengan Queen of Cup kamu, kaitannya dengan diri, dengan apa yang kamu pengen lakukan, banyak hal gitu ya. Ketika banyak hal ketika kepinginan kamu yang ingin kamu lakukan gitu ya, wishlist kamu yang ingin kamu lakukan, dan itu bisa kamu lakukan di saat kamu udah menikah ya mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi di saat kamu udah menikah dan kamu melihat, waduh ini agak susah nih gitu, dengan melihat situasi dan kondisi pasangan, situasi dan kondisi sebuah rumah tangga gitu ya, mungkin kamu perlu, oke, ini gue nggak bisa nih, gue harus seneng-seneng dulu. Ini contoh, gue harus pergi ke Eropa dulu nih gitu. Ini contoh aja ya, misalkan ya gitu. Ya udah, berarti kamu pergi ke Eropa dulu aja sebelum kamu kawin sama suami kamu gitu ya. Ya beda lagi kalau suami kamu easy dan lain sebagainya, mungkin it's fine gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya harus kamu pikirkan sebelum menikah gitu, termasuk menuntaskan diri ya gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya memang merelakan cita-cita dia, merelakan harapan-harapan dia di saat dia udah menikah, di saat dia udah punya anak dan sebagainya. Ini adalah sebuah preferensi gitu. Tiap orang punya hak untuk memilih pilihannya masing-masing ya. Tiap orang punya hak memilih kebahagiaannya masing-masing, dan tiap orang juga berhak untuk berkorban di bagian mana dia bisa berkorban dan mau berkorban gitu ya. Jadi ketika misal kita mau berkorban, ya aku nih bisa nih berkorban misal soal karirku, bisa aku tinggal dan aku bisa nikah ngikut suami misal, it's fine gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa, tetap harus kerja sampai nanti misalnya menikah juga harus tetap kerja, dia nggak bisa ninggalin karir gitu. Ya harus diomongin dulu ke pasangan sebelum menikah gitu. Kamu harus tahu dulu pasangan kamu gimana ya gitu. Jadi ada hal dimana yang bener-bener kamu harus lakuin, itu kamu pikirin dulu, bisa dilakuin sekarang kah, nanti kah, atau gimana, atau sama sekali nggak bisa ya gitu. Ini pertanyaan ke dalam diri, ini kontemplasi diri gitu. Karena aku ada karena nggak banyak juga, ada beberapa ya mungkin di luar sana banyak gitu ya, orang yang sudah menikah dan dia belum tuntas dengan dirinya, gitu. Dia masih pengen ngejar karir, masih pengen ambisius sekali gitu ya, dan dia menikah di saat dia ada kepinginan untuk ya mungkin karena udah berumur, mungkin udah 20-an gitu, tapi itu masih muda menurutku ya. Ya mungkin karena lingkungan atau ada satu hal lain gitu ya. Dan dia menikah dengan tujuan ya untuk melanjutkan hidup. Aku ingin dinafkahi, gak mungkin kan aku gini-gini aja sendiri, independen sendiri gitu. Dia niat menikahnya seperti itu waktu itu dulu. Dan di saat dia ketemu dengan pekerjaan yang dia suka, atau pekerjaan yang mungkin dulu dia pernah impikan dan sekarang dia ada di posisi ini, dan dia pengen ngejar karir ke jenjang yang lebih serius ya,
dan dia udah menikah dan dia pengen punya anak, dan ada kompromi dan ada ketidakharmonisan di dalam rumah tangga karena yang satu masih mengutamakan pekerjaan dan yang satu harus si suami harus, kita udah nih harus misalnya harus bikin anak lah, harus ini gitu ya, tapi di lain sisi si yang satu masih kayak ngejar nguber karir dan sebagainya, sampai mungkin ada banyak hal, waktu, kesehatan yang dia korbankan di sini. Dan disinilah pentingnya kita melihat pasangan kita itu seperti apa, melihat diri kita, melihat karir kita gitu ya. Dan ini mungkin perlu diomongkan baik-baik dengan pasangan kita sebelum kita menikah ya gitu. Misal kita ingin berkarir, ya kita coba omongin ke pasangan kita. Jika kita tahu nih pasangan kita bakal agak susah nih kalau harus kerja gitu ya, pilihannya ada di kamu juga. Kalau kamu benar-benar sayang dan kamu bisa berkorban meninggalkan karir, ya nggak apa-apa gitu ya, nggak salah juga. Dan ketika kamu misalnya aku nggak bisa nih, aku masih berat sama karirku, ya nggak apa-apa juga kamu pilih karir gitu ya. Pastikan bahwa pilihan kamu itu penuh dengan kesadaran diri dan penuh dengan ya aku memang seperti ini orangnya, jati diriku seperti ini. Jadi ketika kamu ketemu orang yang seperti ini, bisa cocok bisa nggak cocok juga gitu ya. Akhirnya beberapa dari orang merasa dia dikekang, terlalu posesif dalam pekerjaan gitu ya, karena mungkin dia di awal pernikahan udah salah niatnya, dan mungkin dia nikah belum pacaran lama, belum kenal lama. Dan juga satu hal yang perlu digarisbawahi gitu ya, umur 20-an ya, di bawah 25 itu kan masih banyak sekali yang labil. Dan di umur segitu tuh masih proses pencarian jati diri, dan mungkin belum masuk di Saturn return kan gitu, dimana diri kita itu masih belum tahu diri kita tuh maunya seperti apa, kita orang itu seperti apa. Dan umur segitu itu tuh kadang selera kita, kriteria pasangan itu kadang beda jauh dengan di saat kita umur 30-an gitu. Jadi ini kalau lihat aku dulu nih, dulu aku masih umur 20-an ya, zaman masih muda, masih kuliah gitu ya. Ya kadang pacaran sama yang sebenarnya nggak terlalu kriteria, ya oke aja gitu ya. Tapi kalau umur segini ya aku mau yang sesuai dengan apa yang aku pengen gitu ya. Karena kita udah ngomonginnya beda, ngomonginnya udah nanti kita serius berumah tangga gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu disadari, perlu digarisbawahi bahwa ya bisa aja kriteria kita tuh beda seleranya gitu ya. Dan ini yang mungkin aku nggak saranin untuk nikah muda sih, kecuali memang bener-bener kamu udah tahu betul kamu seperti apa, kamu tahu betul pasangan kamu seperti apa, kamu udah siap lahir batin, ya mungkin it's fine gitu. Tapi aku waktu dulu umur 24 tahun itu tuh masih labil kalau aku ya nggak tahu mungkin kalau orang-orang lain di luar sana gitu ya. Karena kalau ditarik ke belakang, lingkungan itu juga ngaruh, apa yang dilalui itu juga ngaruh gitu ya. Jadi ngaruh di pola pikir, ngaruh di semuanya ya, itu sih. Tapi kalau menurut sosiologis ya, dari aspek sosiologis pernikahan yang ideal ya, kalau dari sosiologis ya gitu, mulai umur 28 sampai 32 ya, 28 lah gitu. Kalau aku sih 28 ke atas, kalau dari versi aku ya gitu ya. Karena ya kalau bisa sih 30 ke atas, karena aku Saturn return itu kan mungkin 27 ya atau 26 ya, Indonesia ya udah kerasa. Dan banyak hal itu yang berubah, mindset dan lain-lain gitu, termasuk apa yang aku suka, kriteria dan lain sebagainya. Aku lebih tahu apa yang aku inginkan, aku lebih tahu siapa diriku gitu ya. Dan banyak hal yang switch berubah gitu ya. Dan ketika udah tahu betul, atau tuh di umur 30-an udah tahu betul aku tipe orang yang seperti ini, aku suka dengan orang yang seperti ini gitu. Itu akan ngebantu kita
untuk set boundaries juga, untuk tahu kita bakal gimana sama orang yang ABC di saat kita membangun rumah tangga. Itu sih. Oke, ini videonya udah panjang banget, 25 menit, dan kita masih bahas soal energi dia dan energi kita, energi dia dan energi kamu. Bukan kita ya, aku nggak Aquarius, right? Ya, jadi ini ya kita ngomongin soal energi dia dan energi kamu di part 1 ini, dan kita akan pindah ke part 2. Gila, panjang banget cuy. Di part 2 kita bahas soal perasaan dia dan perasaan kamu, apa yang dia inginkan dan apa yang kamu inginkan ya. Join aja membership ini mulai 9 ribuan, kamu bisa akses semua video lanjutan ya. Semua zodiak asmara. Oke. Atau maybe ada bonus-bonus lain video ya. Doain aku selalu semangat ya. Thank you guys, love you, bye.